pemain Indonesia yang bermain penuh di laga menghadapi Irak. Tim nasional Indonesia gagal meraih poin penuh di laga perdana Piala Asia menghadapi Irak. Walaupun takluk dengan skor yang mencolok, sejumlah pemain Garuda sudah tampil maksimal dan menjadi sorotan media asing. Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, hingga Ivan Jenner bermain cukup apik dengan statistik yang begitu cemerlang. Cetak gol coba merangkum pemain timnas Indonesia yang bermain penuh dan layak diapresiasi sebagai berikut. Kehadiran Elkan Bagot cukup krusial dalam skema 3 back yang dijalankan oleh Sintayong. Di usianya yang masih muda, tapi dia mampu memainkan 20 caps di timnas senior. Di laga menghadapi Irak dengan tubuhnya yang tinggi, Bagot lumayan tampil apik menjaga pertahanan Indonesia. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand ini mampu melakukan 3 tackle sukses dari 5 percobaan. Namun Elkan Bagot menjadi sorotan karena seringkali membuka ruang tembak untuk Iran. Akibatnya skuad Singa Mesopotamia mampu melesakkan 15 tembakan di laga ini. Selain itu, Bagot juga kerap kecolongan dalam mengantisipasi serangan dari sisi sayap. Dirinya sering terlihat kalah lari dengan Ibrahim Bayes yang mengisi sisi kanan penyerangan. Media 90 Min memberikan rating 6 kepada Elkan Bagot. Sintayong mengaku akan melakukan evaluasi untuk lini belakang. Menurutnya, beberapa pemain di lini belakang belum terorganisir dengan baik. Di sisi lain, Elkan Bagot mengungkapkan rasa bangganya setelah laga menghadapi Irak. Bek 21 tahun ini senang bisa mengenakan jersei Garuda meskipun takluk di laga perdana. Dirinya berjanji bakal tampil habis-habisan di 2 laga sisa menghadapi Vietnam dan juga Jepang. Yaakob Sayuri menjadi salah satu pemain yang menjadi sorotan di laga menghadapi Irak. Pemain PSM Makassar ini berhasil membuktikan kapasitasnya setelah mendapatkan kritikan tajam. Seperti diketahui, Yaakob dipercayakan untuk mengisi posisi winger kanan dalam skuad Garuda. Sintayong pun langsung mendapatkan kecaman pedas dari netizen. Mereka menganggap sang pelatih salah menaruh posisi Yaakob yang lebih sering mengisi posisi bek sayap. Namun strategi ini terbukti ampuh di laga perdana menghadapi Irak. Dengan memanfaatkan kecepatannya, Yaakob berhasil berkontribusi dengan asisnya. Dirinya menginisiasi serangan balik dengan mengolongi Ali Adnan sebelum melakukan umpan. Selain itu, Yaakob juga sering terlihat merepotkan di sisi kanan pertahanan Irak. Performa apiknya tersebut membuat dirinya mendapatkan ganjaran nilai 7 dari 90 Min. Rating itu menjadi yang tertinggi kedua setelah Marcelino Ferdinand. Penampilan heroiknya mendapatkan komentar langsung dari salah satu pengamat sepak bola, yakni Roni Pangenaman. Komentator yang kerap disapa Bung Ropan ini mengaku kagum dengan penetrasi dan keberanian yang dilakukan oleh Yaakob. Ivan Jenner telah memainkan 4 pertandingan sejak debutnya bersama timnas Indonesia bulan Juni lalu. Dirinya juga masuk dalam skuad utama Garuda dalam perhelatan Piala Asia. Sintayong langsung mempercayai Jenner bermain sebagai starter di laga perdana kontra Irak. Pelatih Korea Selatan ini menginstruksikan Jenner bermain sebagai gelandang tengah. Performa pemain kelahiran Utrecht ini sangat baik dan patut mendapatkan apresiasi. Jenner yang bermain selama 75 menit mampu meredam agresivitas serangan yang dilancarkan Irak. Dirinya juga menjadi motor serangan dan pandai mengatur irama permainan. Gak cuma itu, Jenner juga sangat lugas mengirimkan umpan-umpan matang ke rekan-rekannya. Gak jarang umpan tersebut mampu membuat ancaman dan sebuah peluang yang berarti. Media luar seperti ESPN bahkan mengakui jika Ivan Jenner bermain cukup apik. Media tersebut memuji sang gelandang yang dianggap layak bermain di panggung terbesar benua Asia. Sebelumnya, Sintayong sendiri memang pernah memuji kualitas dari Ivan Jenner. Dia mengatakan Ivan Jenner sebagai aset yang berharga untuk skuad Garuda. Sintayong menganggap sang pemain punya masa depan yang cerah. Uniknya, setelah pertandingan menghadapi Irak, Zidane Iqbal meminta Jenner untuk bertukar jersey. Mantan pemain Manchester United itu cukup girang bisa mendapatkan jersey dari Jenner. Saat ini Zidane Iqbal sendiri memang bermain satu tim bersama Jenner di FC Utrecht. Justin Hubner juga nggak kalah bermain apik di pertandingan perdana menghadapi Irak. Padahal pemain kelahiran Belanda itu baru mendapatkan status WNI di bulan Desember lalu. Sintayong langsung memainkan Hubner di pertandingan persahabatan menghadapi Libya. Sayangnya pemain 20 tahun ini belum bermain maksimal di laga debutnya tersebut.
Justin Hubner justru melakukan blunder yang fatal yang membuat gawang Syahrul Trisna kebobolan. Dirinya pun sempat menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Hubner menuliskan jika laga perdana sangat sulit untuknya. Dirinya juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat bersama skuad Garuda. Walaupun sudah membuat blunder, Sintayong gak kapok dan masih percaya dengan kemampuan Hubner. Pemain kelahiran Den Bosch ini dipercaya sebagai starter di Piala Asia. Uniknya, Coach Sintayong justru menaruh Hubner sebagai gelandang bertahan. Padahal sang pemain sendiri berposisi utama sebagai bek tengah dan belum pernah bermain di posisi tersebut. Sebelum pertandingan, Justin Hubner mengatakan sangat siap untuk diturunkan sebagai gelandang. Dirinya akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk timnas walaupun posisinya harus dirotasi. Dalam atributnya, pemain Wolves U21 ini bertarung keras memutus serangan yang dilancarkan oleh Irak. Gak jarang serangan Irak kerap mandek di tengah lapangan berkat kelugasan dari Hubner. ESPN menuliskan Justin Hubner sebagai pemain dengan prospek jangka panjang. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu di antara pemain kelahiran tanah air yang bermain apik. Gelandang serang dari KMSK Denze ini mampu mencetak 1 gol di pertandingan menghadapi Irak. Gol tersebut bahkan dianggap serupa dengan gol yang dicetak oleh Vinicius Junior. Salah satu pengamat sepak bola bernama Nahwel Lanzon juga turut memberikan pujiannya. Gak cuma itu, media tersebut juga menilai Marcelino cukup layak untuk bermain di Eropa. Marcelino membeberkan jika golnya tersebut terjadi atas instruksi yang diminta oleh Sintayong. Pelatih kelahiran Yongdok itu terlihat beberapa kali memanggil sang pemain ke pinggir lapangan. Sintayong meminta Marcelino untuk bisa mencetak gol. Benar saja, mantan pemain Persebaya Surabaya ini sukses mencetak gol usai menerima umpan dari Yakob Sayuri. Marcelino bilang gol kedua Irak telah merusak mental para pemain. Hernando Ari dipercaya Sintayong untuk mengisi skuad utama. Pemain kelahiran Semarang ini memang sudah berhasil mencuri hati sang pelatih di usianya yang masih muda. Kualitas hebatnya juga berhasil ditunjukkan pada laga perdana menghadapi Irak. Meski kebobolan 3 gol, Hernando berhasil melakukan beberapa penyelamatan yang gemilang. Kiper Persebaya Surabaya ini berhasil mencatatkan 4 save yang cukup krusial. Namun Hernando banyak dinaungi oleh keberuntungan dalam menjaga gawangnya dari gempuran Irak. Gawang Hernando sempat aman setelah 2 peluang emas Irak hanya membentur mistar gawang. Atas performanya tersebut, Hernando mendapatkan rating 6 dari media 90 Min. Di sisi lain, penampilan pemain 21 tahun ini juga mendapatkan komentar dari Mohanad Ali. Dia mengaku cukup kesulitan untuk bisa menjebol gawang Hernando yang punya mental luar biasa. Itulah ulasan pemain Indonesia yang bermain penuh di laga menghadapi Irak. Halo sobat semua, kembali lagi dengan saya, Salam Satu Hobi, pecinta sepak bola. Oke, pada video kali ini kita akan membahas yang dimana banyak komentar dari netizen yang dimana timnas Indonesia agar menjadi naik ke level lebih tinggi dan bisa membuktikan bahwa timnas Indonesia layak berada di level lebih tinggi. Jadi, teman-teman, performa pemain timnas Indonesia ini pada laga perdana Piala Asia menghadapi Irak dan memunculkan beragam komentar dari netizen. Ada juga apresiasi untuk Marcelino Ferdinand dan Ivan Jenner yang tampil apik. Namun, Erkan Bago dan Justin Hubner juga mendapatkan kritikan. Yakob Sayuri mendapatkan pujian atas kontribusinya. Sementara Hernando Ari mendapatkan pengakuan atas penyelamatannya. Netizen juga berharap agar performa timnas Indonesia bisa lebih konsisten di pertandingan selanjutnya melawan Vietnam dan Jepang. Jadi, teman-teman, bagaimana pendapatmu sebagai pecinta sepak bola terhadap video tersebut? Oke, teman-teman, sekian dari terima kasih pada video saya tersebut. Semoga bisa bermanfaat. Salam Satu Hobi, pecinta sepak bola.